Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan kita di segmen Market Buzz. Wall Street tergelincir, S&P 500 dan juga Dow Jones catat pelemahan 3 sesi beruntun pemirsa. Real estate, perawatan dan kesehatan dan jasa komunikasi yang mencatat kinerja terburuk. Sementara itu energi adalah pemimpin penguatan terbesar melambung 3,6%, didukung kenaikan harga minyak semalam. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,47% menjadi 32.909. Sementara itu, indeks S&P 500 melemah 0,22% menjadi 4.128. Nasdaq Composite Index juga turun tipis 0,02% atau 0,27 poin menjadi 12.381. Kita ke bursa Eropa pemirsa, di mana ketakutan resesi ini menghantui pasar dan bursa saham Eropa jatuh ke level terendah 1 bulan. Di Jerman, indeks DAX turun 0,27% menjadi 13.194, FTSE 100 Inggris turun 0,61% menjadi 7.488, CAC 40 Prancis juga turun 0,26% menjadi 6.362. Dari dalam negeri pemirsa, IHSG menghijau sepanjang sesi perdagangan dan terus merangkak naik menjauhi zona merah. IHSG menguat 0,78% atau 55 poin ke level 7.163 pada akhir perdagangan hari Selasa kemarin. Kita ke update pembukaan dari beberapa bursa di kawasan Asia lainnya. Ada Nikkei Jepang yang dibuka menguat 0,12% ke kisaran level 28.486 pada pagi hari ini. Kospi Korea juga dibuka menguat 0,41% di kisaran level 2.445. Sementara data terakhir penutupan Straits Times Singapura melemah 0,5% ke level 3.246. Hang Seng Hong Kong ditutup melemah 0,78% ke level 19.502. Sementara itu pemirsa, dari pergerakan komoditas minyak kategori WTI melemah 0,13% di level 93,62 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 2,2% di level 21.851 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah 0,12% di level 1.759,15 dolar Amerika per troy ounce dan CPO kontrak pengiriman November menguat 1,32% di level Rp4.291 Malaysia per ton. Kita ke valuta asing pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama, di mana dolar Amerika Serikat di kisaran Rp14.813, kemudian rupiah terhadap euro Rp14.745, rupiah terhadap pound sterling Rp17.502, dan rupiah terhadap yen Jepang Rp108,2. Bergeser pemirsa ke agenda hari ini, di mana ada dari Indonesia data mengenai uang beredar Indonesia year on year dan juga Juli 2022. Kemudian dari Amerika Serikat ada pemesanan barang tahan lama inti, month on month dan juga Juli. Masih dari Amerika, inventory minyak mentah Amerika Serikat, penjualan rumah tertunda Amerika Serikat month on month dan juga Juli 2022. Sementara kalau dari emiten pemirsa, beberapa di antaranya sudah kami rangkum, antara lain ada BBKP yang berencana melangsungkan RUPS hari ini, BHMS pembayaran dividen tunai, Indofood pembayaran dividen tunai, dan SMAR atau SMAR juga pembayaran dividen tunai interim pada agenda Rabu 24 Agustus 2022 pemirsa. Itu dia sejumlah informasi seputar pasar modal pada pagi hari ini pemirsa, dan pembahasannya akan hadir bersama dengan analis usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Market Buzz Power Breakfast. Terima kasih pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam Market Buzz Power Breakfast, dan langsung saja kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Nafan Aji Gustautama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mas Nafan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Nafan. Ya, BI sama-sama. akhirnya menaikkan suku bunga kemarin ya, 25 basis point Basis point. menjadi 3,75% Betul. setelah belasan bulan tidak mengalami kenaikan atau tetap di 3,5%. IHSG pun kemarin ditutup di jalur positif.
Hmm. Korelasinya menurut Anda seperti apa dan apakah ini bisa dikatakan berdampak yang cukup signifikan nantinya ke depan Hmm. untuk pergerakan pasar modal atau sebenarnya tidak terlalu? Oke, di sini kalau yang saya amati bahwasannya untuk pergerakan ISG pada kemarin mengalami apresiasi ya. Karena kalau misalkan kita melihat dari sentimen domestik ialah bahwasannya para pelaku pasar tentunya mengapresiasi kebijakan BI dalam menerapkan kebijakan preemptif ya. Eh, di mana BI telah menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, tidak terlalu agresif ya kalau menurut saya begitu ya, karena basis poin tersebut juga masih cukup normal. Memang kalau menurut saya hal tersebut bertujuan ya dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, serta juga ini ya kalau menurut saya sekaligus juga mendukung momentum pemulihan ekonomi begitu kan, karena kan kalau kita ketahui bahwasannya kebijakan preemptif ini kan juga bertujuan agar supaya mencegah terjadinya kenaikan tingkat inflasi domestik yang begitu tinggi maupun juga persisten. Ini potentially ya, karena di sisi lain juga para pelaku pasar juga akan mengamati langkah daripada kebijakan pemerintah untuk menerapkan kenaikan BBM non subsidi misalnya seperti itu kan. Dan juga untuk BBM berjenis pertalite begitu kan. Jadi kan saya pikir dengan adanya faktor daripada kebijakan kenaikan BBM tersebut tentunya kan ini mempengaruhi pula kenaikan harga barang maupun juga harga jasa ya, sehingga menyebabkan terjadi multiplier effect dan tentunya ini juga menyebabkan potensi terjadinya laju kenaikan inflasi domestik juga begitu tinggi begitu, karena kalau misalkan kita melihat dari tingkat inflasi umum saja ya, itu kan kalau menurut saya sudah di atas range yang ditetapkan oleh BI ya, yakni di kisaran 4,94%. Meskipun kalau untuk tingkat inflasi inti masih berada di range maksimum BI ya, yakni kalau saya ingat itu di level 2,86%. Tapi memang kalau kita akui bahwasannya kebijakan pemerintah dalam hal terkait dengan penyesuaian tarif BBM tersebut itu memang berpotensi menaikkan laju inflasi domestik ya, sehingga saya pikir apresiasi ya dari para pelaku pasar terkait dengan kebijakan preemptif Oke, dari BI tersebut yang menaikkan suku bunga acuan terlebih dahulu berarti begitu. sebenarnya memberikan sentimen yang positif juga ya untuk pelaku pasar terkait dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini sebagai salah Iya, satu langkah antisipasi jika memang pemerintah akhirnya nanti menaikkan BBM, harga BBM bersubsidi ya. betul, itu yang bersubsidi. Oke, dengan sejumlah sentimen yang ada, BI naikkan suku bunga, kemudian yang memang masih digodok ya kenaikan dari BBM bersubsidi ini, Hmm, harganya berapa, potensi inflasinya. Kabarnya nih bisa sampai 8% jika ada kenaikan sekitar yang Rp2.000 signifikan. saja. Hmm, Eh, oke. Strategi apa yang tepat diterapkan oleh pelaku pasar dalam kondisi Hmm, seperti ini, Pak Nafan, dan hmm. juga saham apa yang bisa dicermati? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya para pelaku pasar mesti melihat sejauh mana pemerintah dalam menerapkan kebijakan pro growth, pro stability maupun juga pro pasar itu bisa memberikan efektivitas dalam rangka meningkatkan kepercayaan ya atau optimisme bagi para pelaku pasar, karena kalau misalnya jika kita melihat dari langkah preemptif yang dilakukan oleh BI itu kan tujuannya agar supaya bisa menahan terjadinya capital outflow dan juga sekaligus untuk menstabilkan nilai tukar rupiah misalnya, sehingga dan belum lagi kan juga nanti para pelaku pasar juga akan menghadapi pidato The Fed di Jackson Hole Symposium begitu, sehingga tentunya September ya kekhawatiran Pak Nafan mengenai ya? kalau Jackson Hole ini nanti pada Kamis dan Jumat ya di Jackson Hole Symposium Pekan ini? begitu kan. Untuk pekan ini Oke, begitu. hal Tapi apa yang memang ekspektasinya Mhm. hawkish begitu ya, sehingga memang tentunya dengan menaikkan BI rate ini juga bertujuan dalam rangka untuk menjaga tingkat stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu kalau misalkan kita melihat dari adanya upaya pemerintah dalam hal untuk menstabilkan atau menetapkan ini ya kenaikan harga BBM, itu kan sebenarnya juga bertujuan supaya untuk ini ya agar supaya nantinya
subsidi energi akan dialihkan ke kebijakan yang lebih tepat sasaran, Iya, baik. misalkan dalam Termasuk hal untuk infrastruktur memberikan ya. infrastruktur, bantuan sosial dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi kata positif dari saham-saham yang terkait Oke, dengan hal tersebut dengan gitu. kondisi ini Pak Navan gitu ya, berapa target IHSG dan Mhm. saham apa yang layak untuk dicermati saat ini? Oke, di sini kalau dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia memang tentunya memproyeksi ya terkait dengan ini ya target IHSG misalkan di akhir tahun itu di kisaran 7.600 begitu dengan kalau misalkan jika secara analisa teknikal ya di sini Mhm. kalau saya melihat pergerakan IHSG untuk hari ini kan hari ini kan pergerakan IHSG telah terjadi apresiasi karena telah berhasil rebound dari batas bawah dari major symmetrical triangle. Ini juga membentuk pola upward bar sehingga semestinya secara teoritis potensi terjadinya apresiasi terhadap IHSG pada hari ini itu bisa terbuka lebar. Untuk level resistensinya IHSG berada di level 7.191 dan 7.230, sementara untuk level support berada di level 7.104 hingga 7.065 Mbak Prisa. Oke, jadi Mirae nih yang paling memberikan target IHSG tertinggi atau paling optimis saat ini 7.600. Ada peluang ke sana ya sampai dengan akhir tahun. 7.600. Itu yang paling Beberapa optimis itu dari Mira Asset. Sementara beberapa kalau untuk sekuter normal 7.400 ya. ya, tetap optimis karena beberapa sekuritas lain yang sudah sempat talk show di Market Buzz Power Breakfast ini rata-rata hanya di 7.300 sampai 7.350. Itu memang belum ada sentimen seputar Bank Indonesia ataupun yang paling terkini gitu. Oke, kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Pak Navan Aji Gusta Utama Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas yang sudah kami rangkum dalam grafis pemirsa berikut ini. Antara lain adalah semuanya adalah saham yang berkaitan dengan energi atau pertambangan. Ada Adaro dengan rekomendasi akumulasi buy 3.240, support dan resisten terdekat 3.470. AKR Korporindo atau Akra akumulasi buy 1.140, resisten terdekat 1.290. Antam pemirsa akumulasi buy dengan support 1.990, resisten terdekat 2.100. Dan Medco yang kemarin melambung 20% masih direkomendasikan akumulasi buy dengan support 700, resisten terdekat 780. Oke Pak Navan, kita ke Medco terlebih dahulu. Medco ini kemarin seiring dengan rilis kinerjanya yang di atas ekspektasi, laba bersihnya melambung semester 1 2022 400% lebih ya, dan berencana membagikan dividen 2 kali pasca rilis kinerja ini. Sahamnya melambung 19,6% dalam perdagangan Selasa kemarin. Semenarik apa saham Medco ini sampai dari 4 rekomendasi hari ini ataupun ke depan begitu ya, karena saham ini bukan hanya untuk hari ini pemirsa, tetapi saham rekomendasi terkini dari Mirae memasukkan salah satunya adalah Medco Energi. Oke, di sini kalau secara teknikal memang saya akui Medco ini sudah berhasil menembus batas atas daripada pola major asymmetrical triangle. Kemudian juga di sisi lain kalau secara tren memang Medco ini memang terlihat bullish ya, dengan beberapa indikator lain seperti RSI maupun juga stokastik ini menunjukkan sinyal positif. Untuk Medco ini memiliki target harga jangka panjang di kisaran 935 begitu ya. Jadi untuk akumulasi Medco ini masih bisa menjadikan pertimbangan. Sebenarnya juga para pelaku pasar juga mengapresiasi ya terkait dengan melonjaknya kinerja Medco untuk laba bersihnya ya sepanjang semester ke-1 tahun 2022 itu di kisaran ya hampir 500% ya untuk kinerja growth gitu, sehingga ketika harga sahamnya itu masih di level 615 ya pada beberapa hari yang lalu itu memiliki PI di kisaran 1,9 kali. Jadi memang secara valuasi pun juga Medco ini juga menarik kalau menurut saya. Jadi ini juga mempertimbangkan akumulasi. Lagi pula juga para pelaku pasar juga mengapresiasi terkait dengan aksi korporasi emiten dari Medco ini ya dalam hal pembagian dividen, karena nanti payment date tanggal 26 bulan 8 begitu. Jadi otomatis memang terjadi lonjakan kenaikan harga, dan juga kemudian juga Medco ini juga termasuk IDX High Div 20 ya kalau seingat saya. Jadi ini juga merupakan katalis positif tambahan ya bagi para pelaku investor untuk mencermati Medco tersebut secara jangka panjang. Kalau untuk jangka pendeknya di sini Medco itu target price di level 780 ya.
sementara untuk level supportnya di level 700. Lagi pula juga kita juga memanfaatkan dari adanya faktor kenaikan harga komoditas minyak ya, ini juga tentunya bisa mempengaruhi kinerja average selling price daripada Medco itu sendiri begitu Oke. kalau menurut saya. Jadi meskipun kemarin sudah melambung 20%, Anda melihat masih ada ruang kenaikan untuk saham ini ya, Pak Nafan ya, untuk Medco? Ya semestinya sih akumulasi masih ini ya, in general masih masih bisa dilakukan begitu ya. Kalau misalkan jika kita memanfaatkan dari adanya bullish trend dari Medco, kemudian juga kalau bisa jika terjadi koreksi wajar, tentunya juga akumulasi masih bisa dicermati. Kali ini kan juga akan terjadi throwback ya daripada Medco itu sendiri dalam rangka untuk melanjutkan markup phase begitu. Oke, jadi bisa dua strategi ya. Bisa Betul beli sekali. ketika ada koreksi dan juga ambil Menambah volume ketika saham. Harga posisi sahamnya saat juga ini. ya seperti itu kalau menurut saya. Baik, ada support di 700. Jadi sekarang kan penutupan kemarin maksud saya 735. Jadi kalau agak turun ke 700-an hari ini bisa untuk kembali akumulasi gitu ya. Tapi kalau di bawah level 700 tidak disarankan ya. Kalau menurut saya selama masih di atas moving average 60 ya di kisaran 615 itu sebenarnya Medco masih memiliki peluang untuk menciptakan markup phase ya secara jangka panjang. Baik, targetnya adalah 780 yang terdekat, kemudian target Terdekat. berikutnya kalau Jangka itu panjang berhasil dicapai? 860 dan 935 itu target Oke. yang terbenar dan jangka panjang. Baik, Pak Nafan, nanti kita lanjutkan. Kita punya informasi pemirsa bahwa memang kinerja Medco Energi ini melambung signifikan di atas ekspektasi lebih dari 400% pada semester 1 2022 ini. Dan hal ini membuat harga sahamnya kemarin berhasil mencatatkan kenaikan dalam sehari saja hampir 20%. Kita simak informasi selengkapnya dalam News Headlines berikut ini. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%. Ini adalah kali pertama Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya setelah suku bunga acuannya bergerak di level terendahnya yaitu 3,5% sejak Februari 2021. Selain mengerek suku bunga acuan, Bank Sentral juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 3% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan ini seiring dengan upaya Bank Indonesia dalam memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Usai pengumuman suku bunga Bank Indonesia naik, IHSG ditutup menguat namun belum terlihat memberikan dampak signifikan terhadap indeks saham nasional. PT Medco Energi Internasional Tbk berhasil membukukan kenaikan hampir 20% dalam perdagangan Selasa kemarin. Kenaikan fantastis ini menghantarkan saham Medco ke level penutupan Rp735 per saham. Seiring dengan kenaikan harga saham, Medco membukukan kinerja ciamik sepanjang semester pertama tahun 2022. Emiten yang bergerak di bidang minyak dan gas ini membukukan laba bersih senilai 270 juta US dollar, naik 480% dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu. Selain itu, dikutip dari media, Medco akan membagikan dividen sebanyak 2 kali usai pengumuman kinerja laba bersih yang melejit pada semester 1 2022 ini. Presiden Direktur Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro mengatakan, Medco akan membayar total dividen sebesar 60 juta US dollar atau 888 miliar rupiah.